Halo para Skarius, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek akan menarasikan sebuah kisah seram 10 makhluk halus atau hantu yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Seperti apakah cerita keseraman dari 10 makhluk halus atau hantu-hantu di Bali? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menarasikan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel Bang Bro Alek. Terima kasih. Setiap daerah percaya dengan keberadaan makhluk halus ataupun hantu penunggu suatu tempat. Jenis makhluk halus ataupun hantu ini pun bermacam-macam, dari yang menyerupai manusia, bertaring, hingga sosok menyeramkan lainnya. Masyarakat Bali juga mengenal beberapa jenis makhluk halus ataupun hantu, mulai dari yang jadi-jadian seperti leak, hingga penunggu suatu tempat seperti memedi, tonya, maupun gamang. Berikut ini 10 jenis makhluk halus atau hantu yang dipercaya ada oleh masyarakat Bali. 1. Memedi. Dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan istilah Engkebang Memedi. Engkebang Memedi berarti disembunyikan oleh memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar. Makhluk goib ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan ditemukan. Untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau Engkebang Memedi, biasanya warga secara beramai-ramai akan menabuh alat musik gamelan Bali atau bale ganjur, sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. 2. Leak. Kata leak pasti sudah tak asing lagi di telinga orang Bali dan luar Bali, bukan? Leak merupakan hantu jadi-jadian di mana proses perubahannya disebut dengan ngelekas. Ilmu pengeleakan ini bisa dipelajari dari berbagai lontar, seperti lontar Cambrabrak, lontar Durga Bairawa, lontar Ratuning Kawis Sesan, lontar Tanting Mas, dan lontar lainnya. Ada berbagai macam jenis leak yang dikenal, yaitu leak barak, leak sari, leak siwaklakah, leak bunga, maupun leak pamorwan. Dari semua jenis leak, yang paling tinggi adalah leak siwaklakah, dikarenakan ketujuh cakra akan mengeluarkan cahaya. Untuk memperoleh ilmu pengeleakan ini, ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu leak yang didapat dari anugerah, dikarenakan melakukan suatu tapa. Selain itu, ada juga yang diperoleh dengan cara belajar dari lontar,
membeli pekakas kedukun ataupun diperoleh melalui keturunan. Banyak orang percaya saat seseorang yang bisa ngeleak akan meninggal, ilmunya bisa terbang ke orang yang menungguinya saat sebelum meninggal. 3. Celuluk. Celuluk juga biasa disebut dengan leak gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang lebat dan botak pada bagian depan kepala. Payudaranya besar, bertaring dengan mata belalak. Dalam pementasan calon arang, celuluk ini disebut sebagai antek-antek dari Rangda. 4. Tonya. Tonya sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar. Makhluk halus ini disebut memiliki kemiripan dengan manusia. Hanya saja ia tak punya lekukan di antara mulut dan hidung. Mereka juga dipercaya hidup secara berkelompok. 5. Gamang. Seperti halnya Tonya, gamang juga disebut tinggal di sungai atau kali. Jika Tonya hidup berkelompok, maka gamang hidup menyendiri dan terpisah. Gamang ini merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, rambut panjang tergerai, tak terurus. 6. Gregek Tunggak. Hantu ini suka tinggal di tempat yang sepi dengan wujud menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Makhluk ini suka bermain dengan anak-anak di malam hari. 7. Kemangmang. Kemangmang merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja. Ia tak memiliki badan, tangan maupun kaki. Bentuk kepalanya pun bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. 8. Rangda. Rangda ini dipercaya sebagai penjelmaan Dewi Durga yang memiliki manifestasi sebagai pemusnah atau pelebur. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan Rangda sebagai ratunya leak. Kata Rangda dalam bahasa Jawa kuno berarti janda, dan Rangda merupakan sebutan untuk janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Ksatria, dan Brahmana. Sosok Rangda ini digambarkan sebagai seorang wanita yang menyeramkan dengan rambut lebat, lidah panjang menjulur, kuku panjang, bertaring tajam. Diperkirakan Rangda ini berasal dari Ratu Mahendradatta pada abad ke-11 yang disingkirkan oleh Raja Darmodayana dikarenakan dituduh telah menggunakan ilmu sihir terhadap permaisuri dan raja. Dalam kebudayaan Bali terdapat juga tarian barong dan Rangda, di mana barong merupakan lambang dharma atau kebaikan, dan Rangda merupakan manifestasi dari Ad-Dharma atau kebatilan. 9. Rarung. Dalam lakon calon arang, Rarung juga biasa disebut sebagai antek-antek dari Rangda. Tak seperti Rangda yang disebutkan sebagai janda.
Rarung digambarkan sebagai sosok yang lebih cantik dan lebih muda daripada Rangda. 10. Brerong. Brerong merupakan tuyul versi Bali. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan mencuri uang secara goib. Seseorang yang memelihara brerong biasanya akan menyiapkan tumbal. Dan yang paling sadis, tumbalnya adalah berupa manusia. Selain itu, sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Jika janji tersebut dilanggar, bisa membahayakan si majikan yang bisa saja berujung pada kematian. Tidak hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga berakibat pada keluarga serta keturunannya. Sadis.